Halo semuanya, selamat datang di podcast Bank dan Lembaga Keuangan lainnya oleh Kelompok 2. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai tantangan dan peluang bagi Bank Perkreditan Rakyat atau biasa kita sebut BPR dan Bank Syariah untuk masa depan keuangan berkelanjutan. Sebelumnya, perkenalkan saya Jaisi Aulia selaku host akan memandu jalannya diskusi kita kali ini yang akan membahas mengenai tantangan dan peluang bagi BPR dan Bank Syariah dalam membangun masa depan keuangan yang berkelanjutan dan lebih inklusif di Indonesia. Bersama saya hari ini ada Maulida Audia Firdaus yang akan berdiskusi bersama kita mengenai tantangan dan peluang bagi BPR dan Bank Syariah dalam membangun keuangan yang berkelanjutan dan lebih inklusif di Indonesia. Halo, selamat datang Maulida. Halo Jessie, halo semuanya. Terima kasih sudah mengundang aku di podcast kalian. Aku sangat senang bisa berdiskusi bersama-sama juga bersama teman-teman di rumah. Gimana nih kabarnya hari ini Maulida? Baik, aku alhamdulillah. Jessie sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Baik, mungkin langsung aja kita mulai ya. Iya, bisa. Oke, Maulida, untuk memulai bisa dijelaskan secara singkat mengenai apa sih sebenarnya keuangan berkelanjutan itu? Untuk definisinya sendiri, itu keuangan berkelanjutan itu adalah peluang pendekatan keuangan yang mempertimbangkan dari aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola cara pengambilan keputusan dari hasil investasi dan pembiayaan, di mana tujuannya itu untuk menciptakan nilai jangka panjang yang menguntungkan secara ekonomi gitu. Namun bukan hanya secara ekonomi saja, tetapi juga bisa berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungannya. Wah, menarik untuk kita bahas ya hari ini. Izinkan saya untuk meringkas apa yang tadi Maulida sampaikan. Jadi keuangan berkelanjutan itu merupakan penerapan dari berbagai aspek, yaitu aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola dalam pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan yang menguntungkan secara ekonomi dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh BPR dalam membangun keuangan yang berkelanjutan di Indonesia? Tantangan utama yang dihadapi BPR itu adalah keterbatasan sumber daya, baik keterbatasan sumber daya dalam hal modal maupun teknologi, karena kan BPR itu masih beroperasi menggunakan sistem tradisional dan belum sepenuhnya itu menggunakan teknologi digital. Nah, kemudian selain dari keterbatasan sumber daya, juga ada tantangan regulasi serta kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang aspek dari ESG gitu. Lalu bagaimana dengan Bank Syariah Maulida? Apakah mereka menghadapi tantangan yang sama atau ada perbedaan? Untuk tantangan yang dihadapi Bank Syariah itu sedikit berbeda dengan BPR karena Bank Syariah itu kan memiliki prinsip yang sejalan dengan konsep ESG, seperti adanya larangan riba dan adanya larangan investasi yang di sektor yang merugikan gitu kan. Nah, tantangan untuk Bank Syariah sendiri itu lebih kepada integrasi prinsip-prinsip syariahnya itu terhadap konsep dari ESG gitu. Jadi berdasarkan penjelasan Maulida tadi, ternyata terdapat perbedaan tantangan ya yang dihadapi oleh BPR dan Bank Syariah dalam membangun keuangan berkelanjutan. Oke, tadi kita udah bahas tantangannya. Sekarang untuk peluang dari kedua bank ini, gimana ya? Apa saja peluang yang bisa dimanfaatkan oleh BPR dan Bank Syariah dalam membangun keuangan berkelanjutan? Peluang yang bisa dilakukan BPR itu adalah memanfaatkan teknologi digitalnya untuk meningkatkan efisiensi atau memudahkan operasional mereka dan memperluas jangkauan layanan keuangan mereka. Jadi yang di pedesaan itu bisa menggunakannya gitu kan. Dan juga BPR itu bisa berkolaborasi, bekerjasama dengan vintage untuk menciptakan produk keuangan yang inklusif ya. Ternyata peluangnya cukup besar ya. Iya. Kalau begitu,
apakah ada langkah konkret yang bisa diambil oleh BPR dan Bank Syariah untuk mengatasi hambatan yang mereka hadapi saat ini? Langkah konkretnya itu untuk BPR itu bisa melakukan investasi dalam teknologi digital dan melakukan pelatihan staf tentang pemahaman ESG gitu kan. Kemudian juga BPR juga bisa mencari strategi mitra strategi untuk mendukung transformasi digital mereka. Kemudian untuk Bank Syariah itu bisa mengembangkan produk keuangan syariah mereka sesuai dengan konsep dari ESG gitu. Baik, semisal terjadi kolaborasi antara Bank BPR dan Bank Syariah, menurut pendapat Maulida nih, apakah hal tersebut bisa menciptakan peluang baru dalam mencapai keuangan berkelanjutan? Menurut saya bisa ya. Jadi BPR kalau berkolaborasi dengan Bank Syariah itu bisa menciptakan peluang yang baru dengan menggabungkan keunggulan-keunggulan dari masing-masing lembaga gitu. Misalkan BPR itu dapat memanfaatkan pengalaman lokal mereka dan jaringan yang kuat di daerah mereka gitu kan, sistemnya itu ya kan. Lalu untuk Bank Syariah sendiri itu bisa menawarkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai juga dengan konsep dari ESG. Nah, jadi kalau misalkan kedua hal itu digabungkan, itu bisa meningkatkan kualitas layanan mereka sehingga masyarakat itu lebih banyak terlayani gitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir di diskusi kita hari ini, bagaimana sih peran pemerintah dan regulator dalam mendukung Bank BPR dan Bank Syariah untuk membangun keuangan berkelanjutan di Indonesia? Menurut saya peran pemerintah itu sangat penting. Jadi pemerintah itu kan bisa memberikan insentif seperti kayak mempermudah pemodalan gitu kan, dan mengurangi pajak bagi institusi yang berada di bidang keuangan berkelanjutan ini gitu kan. Setelah itu pemerintah juga bisa meningkatkan kesadaran tentang pemahaman atas keuangan berkelanjutan ini bagi masyarakat ya kan, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang keuangan berkelanjutan ini apa sih gitu kan. Baik, jadi peran pemerintah dan regulator itu sangat penting ya di sini untuk membangun keuangan yang berkelanjutan di Indonesia. Sayangnya kita udah tiba di penghujung diskusi hari ini. Izinkan saya untuk meringkas hasil diskusi kita hari ini. Jadi keuangan berkelanjutan itu pendekatan dengan penerapan berbagai aspek, yaitu sosial, lingkungan, dan tata kelola dalam keputusan investasi. Nah, tantangan yang dihadapi oleh BPR dan Bank Syariah ini berbeda. Untuk BPR, tantangannya itu meliputi keterbatasan sumber daya, tantangan regulasi, dan penerapan akan aspek ESG yang kurang diperhatikan. Sementara itu untuk Bank Syariah itu tantangannya itu adalah penerapan produk dengan integrasi prinsip syariah dan aspek ESG. Selanjutnya, untuk kolaborasi antara BPR dan Bank Syariah ini dapat menciptakan peluang baru yang cukup besar peluangnya. Dan terakhir, peran pemerintah dan regulator ini dalam membangun keuangan berkelanjutan di Indonesia itu sangat penting. Pemerintah bisa membangun regulasi yang mendukung pengembangan produk keuangan berkelanjutan. Pemerintah juga bisa melakukan edukasi tentang pentingnya keuangan berkelanjutan kepada masyarakat, dan juga pengawasan terhadap penerapan aspek ESG. Oke. Terima kasih banyak Audi atas wawasannya yang sangat bermanfaat ini. Diskusi kita hari ini memberikan pandangan yang jelas mengenai tantangan dan peluang bagi BPR dan Bank Syariah dalam membangun keuangan berkelanjutan di Indonesia. Semoga diskusi ini bisa menginspirasi pendengar untuk lebih peduli dan terlibat dalam upaya mencapai keuangan berkelanjutan di Indonesia.
Baik, terima kasih Jessy, terima kasih semuanya, terima kasih kameramen dan semuanya. Aku sangat senang bisa bergabung berdiskusi bersama-sama. Demikian episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Jessy Aulia selaku host podcast pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.